Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa minha ma law in harafal mutanaffilu masyian an maqsadihi fa in kana ila jihatil qiblati fala yadurruhu wa in kana ila ghairiha amdan batalat salatu. Di antaranya jika ada seseorang yang sholat sunnah dalam keadaan berjalan, tidak ada itu, tidak ada di situ, tidak ada. Nanti setelah ini matan itu, ini syarahnya. Apabila seseorang yang berjalan untuk melaksanakan sholat sunnah, dia berubah dari arah tujuannya. Dia berubah dari arah tujuannya. Fa in kana ila jihatil qiblati fala yadurruhu. Nah, jadi kan dikatakan kalau memang tingkatan yang pertama wajib menghadap ke arah kiblat, kalau tidak bisa menghadap ke arah tujuannya, kalau tidak bisa ketika takbiratul ihram. Ya benar. Sekarang dia ini berjalan, dia mengarahkan berpindah posisi, tapi pindah posisinya itu kepada arah ya tambah bagus. Ya benar. Makanya dikatakan di sini apa? Fala yadurruhu. Maka tidak ada masalah. Wa in kana ila ghairiha amdan. Nah, wa in kana ila ghairiha amdan batalat salatu. Jika tidak merubah ke arah kiblat, ya, jika tidak tidak merubah ke arah kiblat, tidak juga mengarah mana? Ke arah tujuan. Berarti kan main-main sekarang kan? La kiblat wala tujuannya dia. Berarti apa? Sengaja dia seperti itu, batalat sholatuh, sholatnya batal. Ya. Nah, sedangkan kalau yang lain-lainnya itu sebetulnya sama saja seperti syarat-syarat dalam sholat. Artinya apa? Harus suci badan, pakaian, tempat sholat itu seperti biasa. Cukup ini dengarkan aja. Wa minha annahu yushtaratu ayyakuna ma yuraki badal musalli ala rahilati wa thiyabihi minas sarji wa ghairihi tahiran. Ya, sudah, jangan ditulis, jelas sudah. Di antaranya berisyaratkan apa? Apa-apa yang mengenai badannya orang yang sholat, ya, terhadap kendaraannya atau pakaiannya yang ada di pelana dan lain sebagainya harus suci. Walau baladid dabatu au kana 'ala sarji najasatan, ya, fasataraha wa shalla 'alaihi lam yadur. Jelas kan? Kalau memang kendaraannya itu basah, naik kendaraan kuda misalnya, atau misalnya tempatnya itu najis tapi tertutup, ya sama saja. Ini sekarang ada kencing tapi kering, ana tutupi dengan sorban ana bersih, ya tidak ada masalah kan gitu. Tidak boleh tulis. Nah, ini yang anak bilang kemarin itu, kalau pas nyetir mobil inti mau sholat tidak ada masalah, pokoknya jangan berhenti, kalau berhenti batal. Tapi lampu merah ya mau tidak mau, atau macet mau terus no. Wa minha annahu yushtaratu fi jawazit tanafuli raqiban wa masyian apa?
Dawa musafari seperti biasa kan. Terus apa? Wasair. Wasair. Disyaratkan di dalam bolehnya untuk sholat sunnah, ya. Disyaratkan untuk diperbolehkannya sholat sunnah. Apa itu? Dalam naik kendaraan, dalam berjalan. Dua, dawa musafari wasairi. Tidak sampai tujuan, jelas ya, karena kalau sudah sampai tujuan berarti apa? Mungkin ya sopo ya pertanyaan. Nah, kenapa? Tuh, lu ya ada keninganan, tidak ada udur ya. Jelas kan? Tidak sampai kota tujuan, dan ini yang berbeda. Wasair. Artinya terus dalam keadaan berjalan. Dalam keadaan berjalan. Nah, tapi gini sekarang, kalau misalnya pas tengah sholat, dia tadi itu tengah sholat ya, nyampe ke kota tujuannya, atau dia mukim sudah. Kalau itu berupa keringanan jamak, ya takdim, jamak takdim, jamak takhir, atau kosor, ya bah, batal kan? Karena syaratnya harus dalam keadaan apa? Paham ini? Kalau jamak enggak, kalau jamak sudah masuk yang kedua enggak ada masalah. Jadi misalnya duhur sama asar, asarnya ketika itu sudah takbiratul ihram, terus kan? Ada yang Mbak Roja ini. Kalau untuk kosor jelas ya tidak boleh. Kalau kosor jelas tidak boleh. Nah, tapi kalau ini tidak ada masalah. Artinya apa? Lanjutkan sholatnya, ya, lanjutkan sholatnya. Tapi harus menjadi yang sempurna. Apa kira-kira? Harus menjadi yang sempurna. Berarti apa? Apa? Loh, bukan. Bicara boleh kosong di salat sunnah. Harus menjadi yang sempurna. Apa? Kira-kira? Harus ke arah kiblat. Harus ke arah kiblat. Falau balaghal manzila, maka jika dia telah sampai daerahnya atau rumahnya, fi khilalis sholati, ketika dia tengah sholat, ya, ketika dia tengah sholat, usturito, disyaratkan itmamuha, menyempurnakan sholatnya. Nah, maka harus apa? Untuk menyempurnakan ke arah kiblat, mutamakkinan, dalam keadaan sempurna. Iya, tidak boleh mutlakon ya. Jamak sama kosor tidak boleh mutlakon. Untuk jamak sama kosor mutlakon ya. Jadi ini ada masalah di sini. Kalau dia perjalanan melewati daerahnya, Ana berikan contoh gini. Ana sekarang ke Jakarta, ya kan? Otomatis mukim, bila bisa jamak, bisa kosor gitu kan. Anak pulang naik kendaraan, anak mungkin untuk berjamak kosor,
Kemudian dari situ, dari Lumajang masuk Surabaya ini, ya, dari Jakarta masuk Surabaya, masuk terus ngelewati, ana mau berangkat ke Jember. Ana mau berangkat ke Jember. Otomatis ketika perjalanan ana dari Surabaya, dari Jakarta, Surabaya terus ini kan ngelewati Lumajang. Masuk ke Jember. Otomatis di sini dia musafir. Di sini dia musafir. Cuma tersela-selai dengan tinggal. Nah, ketika anak tersela-selai ketika tinggal ini di daerah masuk di kota Lumajangnya, maka ketika itu tergantung ketika itu anak kalau memang orang Lumajang, asli Lumajang, mukim di Lumajang, ketika itu berhenti dulu tidak boleh. Sholatnya tidak boleh. Nanti keluar baru nyambung. Meskipun tengah perjalanan ngelewati tok, net gini. Ini batas Lumajang. Jadi di sini boleh jamak, qashar semuanya. Tek masuk tidak boleh. Tidak boleh sampai keluar. Meskipun tidak berhenti. Meskipun ngelewati. Ngerti ya? Kadang-kadang ada orang yang gitu dari Jakarta langsung berangkat ke Banyuwangi misalnya. Sedangkan dalam perjalanannya itu dia melewati daerahnya sendiri. Nah, ketika melewati daerahnya sendiri, meskipun dia tidak berhenti, dia tetap jalan, tetap tidak boleh apapun. Ngerti nih ya? Wayanzilu in kana rakiban, dan dia wajib turun. Dan dia wajib turun ketika apabila dia tengah naik kendaraan. Menyempurnakan, menghadap ke arah kiblat. Makanya dikatakan di sini apa? Walau dakhala balada iqamatihi fa'alaihi an-nuzulu. Maka jika dia masuk daerah mukimnya atau daerah tempat tinggalnya dia, fa'alaihi, ala maknanya apa? Luzum, harus dia ini nuzul. Fa'alaihi nuzulu, dia tak wajib turun dari kendaraan. Wa itmamus sholati, takdiruhu wa alaihi itmamus sholati, dia wajib untuk menyempurnakan sholat. Mustaqbilan, menghadap ke arah kiblat. Bi awali dukhulil bunyani, mulai pertama kali dia masuk bangunan daerahnya. Nah, diantaranya juga yang kemarin disebutkan, kalau dia sholat dalam pertempuran, bagaimanapun keadaannya dia wajib sholat kan. Ketika masuk waktu sholat sampai waktu akan keluar dia masih pertempuran, maka wajib untuk dia bertempur dengan gerakan yang banyak, tidak ada masalah. Tapi kalau sampai berteriak tidak boleh, karena mayuhtaj, tidak dibutuhkan ketika itu untuk dia berucap. Wa minha annahu yushtaratu ar-raqibu, apa itu? Al-ihtirazu anil af'ali allati la yahtaju ilaiha. Ya. Disyaratkan juga untuk orang yang sholat naik kendaraan menjaga dari perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya. Falau raqadot jabatu lil hajah. Jadi kalau memang kendaraannya itu loncat, apa? Loncat. Saya nyetir ente, kemudian tidak tahu di situ ada gundukan. Jadi kayak lomba mumbul misalnya. Lil hajah tapi ya, lil hajah, fala ba'sa, tidak ada masalah. Kalau memang itu untuk kebutuhan, jadi si kendaraannya itu
Apa loncat? Ah? Enggak. Ah? Apa? Jumping. Maka tidak ada masalah. Fala ba'sa. Tapi kalau dia yang gerakkan walau ajraha bi udrin, bila udrin ya, bila udrin, dia yang gerakkan tanpa uzur. Inti naik mobil, yang nyupir rodok hang ya. Itu dibuan ternu ngepot ngangkat ngetril. Nah, ini berarti sudah ada apa? Enggak masuk. Ya. Supirnya bekas supir ambulan misalnya. Kan ngono. Jadi lampu tutup abang ijo kuning kabeh ijo. Au kana masyian qa'ada bila udrin batalat sholatu al asaya. Atau dia sholatnya berjalan. Kemudian tiba-tiba duduk. Duduk kawin mau duduk. Enggak ada faedahnya duduk, ya batal. Bila udrin. Tapi ini al-aso. Al-aso. Pendapat yang paling sahih berarti mau gebel aso ya, kok. Enggak ada masalah, nunggu wis. Pokoknya ngombe kopi ya. Ngomongin kosoan enggak oleh. Nah, sekarang baru masuk keringanan yang ke-7. Saya kira kita pegang. Keringanan yang kedua, ar-rukhsatu sabi'atu. Keringanan yang ke-7 yaitu al-fitru. Apa itu? Tidak berpuasa. Boleh. Di antara keringanan orang itu bepergian itu diperbolehkan yaitu ketika dia tadi itu tidak berpuasa. Faham ini ya? Al-fitru, tidak berpuasa. Wa huwa fi shaumi falil musafiri ayyuftira faqad rakhasallahu ta'ala lahu dzalik. Yaitu ketika dia berpuasa, maka yaitu ketika puasa, maka bagi orang musafir boleh dia tidak berpuasa. Ya. Faqad rakhasallahu lahu dzalik. Allah memperbolehkan akan hal tersebut. Boleh, tidak ada masalah. Nah, tapi syaratnya itu, perhatikan, ini syarat mu'dhamnya ini seperti meninggalkan Jumatan. Ya, seperti meninggalkan Jumatan. Boleh orang itu bepergian dengan udzur sehingga tidak melaksanakan salat Jumat. Sama juga ketika dia udzur tidak melaksanakan puasa, syaratnya sama. Yaitu apa? Melewati batas kota daerahnya sebelum subuh. Sebelum adzan subuh. Ya. Sebelum adzan subuh. Adzan subuh jam 4. Ya, itu. Jadi kalau ente kepingin misalnya enggak Jumatan karena biar cepat perjalanannya, tidak boleh ente berangkat jam 8 pagi. Dari jam 8 pagi wajib ini. Nanti subuh aja. Enggak boleh. Jadi berangkat kira-kira jam 3, ngelewati batas kota itu belum adzan subuh. Duduk subuh loh ya, enggak yang subuh jam 5, Bib. Berarti setengah 5 tidak apa-apa, cerdas. Bukan subuh, adzan subuh. Paham ya? Dulu kita orang di ziarah Hud itu gitu, kebarengan waktu itu pas hari Jumat. Sedangkan di ziarah Hud itu tidak ada yang tinggal di sana. Tidak ada yang tinggal di sana. Otomatis kalau mau melaksanakan Jumatan di Hud tidak bisa. Ya kok saiki Jumatan di sekolahan. Sing Jumatan murid itu, tapi murid itu teko Nogosari, teko kene cerdas itu. Iku terlalu cerdas ya. Dan ente wajib ingatkan itu ente kalau ngerti. Ngerti aja menang tok kan belajar kan menang. Engko diseneni Beb karo guruku ndak apa-apa, gurumu senenono pisan nek kamu. Karena ndak pernah belajar. Iya, tidak boleh. Nah, ente sebagai orang tua tidak boleh, harus bisa melarang loh itu. Dosa. Paham? Akhirnya apa? Yang kita, jadi gini, perjalanan itu kalau Jumatan ketika hari Jumat hukumnya makruh. Jika apa? Jika Anda tidak tahu apakah Anda bisa melaksanakan Jumatan di jalan atau tidak, makruh. Tapi kalau Anda tahu yakin tidak bisa Jumatan, Anda berangkat sebelum Jumatan, haram. Nemen harami. Paham? Kalau memang dia yakin akan bisa Jumatan nanti tidak ada masalah.
Cara solusinya kalau memang ente bingung, biasanya naik pesawat itu. Naik pesawat. Mau tidak mau, misalnya perjalanan pesawat itu berangkatnya jam 11 siang. Hari Jumat. Ente berangkat dari Lumajang. Kapan? Subuh. Ya buyar kon. Ente harus untuk melaksanakan Jumatan. Udzur bib, udzur apa? Hah? Jumatan di pesawat, opo maning? Kan gitu. Nggak bisa. Nah, maka caranya solusinya ya berangkat sebelum subuh, melewati batas kota sebelum subuh sehingga boleh. Nah, sehingga ketika itu kita berangkat ziarah Uhud waktu itu malam. Kita berangkat malam waktu itu, jadi nyampe di Uhud itu pokoknya melewati batas kota Tarim itu ketika itu belum subuh. Nah, nggak ada Jumatan sudah. Itulah. Karena kebarengan waktu itu hari Jumat. Ngerti nggak? Illa idza asbaha, nah ini illa idza asbaha muqiman, kecuali jika pagi harinya dia masih tinggal di daerahnya, kecuali jika pagi harinya dia masih tinggal di daerahnya. Kalau dia masih tinggal di daerahnya, nggak bisa. Tsumma safara, kemudian dia bepergian, fa'alaihi itmamu dzalikal yaum, dia wajib untuk menyempurnakan hari itu. Jelas kan? Ya intinya pokoknya kapan inti keluarnya? Keluarnya sebelum subuh boleh. Keluarnya setelah subuh tidak boleh. Dikembangkan masalah di sini. Tsumma safara fa alaihi itmamu dzalikal yaum wa in asbaha musafiran shaiman tsumma aqama fa alaihi itmamu li shaumih. Ya. Jika pagi hari dia bepergian dalam keadaan berpuasa. Jadi melewati batas kotanya itu sudah subuh, dia tadi itu sudah berpuasa, tsumma aqama, kemudian dia tinggal mukim, fa alaihi itmamu li shaumih, maka tetap dia wajib untuk menyempurnakan puasanya. Jadi gambarannya gini. Dengarkan. Ana berangkat dari Lumajang setelah subuh misalnya. Otomatis karena puasa kan? Tek berangkat terus. Kemana? Ke Surabaya. Di Surabaya ini mutlakon. Ana ini niat beberapa saat saja di Surabaya, tetap wajib menyempurnakan puasa. Kenapa? Atau anak ini tinggal di Surabaya ini dalam keadaan mukim. Ya apa mukim itu? Mukim itu dua, hati-hati. Ini banyak yang keliru. Mukim itu dua. Mukim itu ketika dia tadi itu masuk ke daerahnya, masuk ke daerah orang, ya, dia tadi itu baru datang, tapi berniat tinggal di sana berapa? 3 hari lebih. Itu sudah mukim. Anak beri contoh. Anak sekarang ke Jakarta ini hari apa sekarang? Apa? Rabu ya, hari Rabu. Rabu udah dihitung berarti. Kamis, Jumat, Sabtu. Ya, Ahad anak keluar, tetap anak ini tidak dikatakan mukim kan? Nah, tapi kalau anak sudah masuk di Jakarta, di Surabaya atau Jakarta, Rebu, anak niat pulang kapan? Rebu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Anak niat Senin pulang, tidak bisa. Meskipun pertama kali datang di Jakarta langsung anak terhitung orang mukim.
Banyak orang salah, ngatakan apa? Yo sik dinteni dhisik, Beb. Ngenteni 3 dino dhisik, mari 3 dino baru. Kalau sudah 3 hari, nanti baru dia boleh untuk tidak dia harus melaksanakan secara sempurna semuanya. Lah. Jadi kalau memang dia sudah berniat seperti itu, niat itu menjadikan mukim. Ngerti ya? Nah, kalau puasa, enggak, puasa lebih lagi. Kalau dia sudah keluar dari batas kota, pokoknya pedomannya, keluar dari batas kota setelah subuh wajib, titik. Wajib. Sampai Surabaya, apalagi niat mukim Beb, opo maning. Ndak niat mukim Beb sebentar, tetap wajib puasa. Kenapa? Karena dia keluar ini patokan. Makanya patokan inti harus tahu, pedoman inti. Keluar dari batas kota itu kapan? Kalau sebelum subuh boleh nanti tidak puasa. Kalau setelah subuh tidak boleh. Kalau sebelum subuh boleh untuk tidak puasa, asalkan di daerahnya yang ditinggali tadi itu tidak niat mukim. Apa niat mukim itu? Hari masuk, hari keluar, tambah 3 hari. Lebih dari itu mukim jenenge. Loh, lek ndak ro Beb, kapan mulai nih? Karena masih urusan Beb. Ndak bisa, ndak tahu. Ini urusannya itu bisa selesai kapan-kapan, bisa juga diundur. Menang kon. Piro? 18 dino. Ojo nggoroi tapi kon. Iya, tak boleh. Jangan bohong dalam hati. Ente tahu ini urusannya 3 dino selesai. Tapi lek 3 dino ndak petang dino mlebu 1 2 6 dino, ndak iso aku iki. Koyoke durung kena. Ndak bisa, bohong ini berarti. Makanya istaftigol bag itu takon awakmu dhewe aja ngoroi. Paham ini ya? Tapi kok betul ndak tahu, ente betul-betul ndak tahu. Ya semoga ndak pas ente penang Jakarta nang Surabaya kena lockdown buyar kon. Ndak iso metu. Kena lockdown. Ya apa caranya? Ya 18 dino. 18 dino wis. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ndak poso, ndak apa-apa. Ndak poso. 18 dino. Atau nagih utang, utangi wong itu ketemu itu di fikih gitu kan ya. Ini sebetulnya kalau ente tahu pedoman itu sudah selesai. Fa alaihi ikmamu lisaumihi wa in aqama muftiron. Wa in aqama muftiron falaisa alaihi imsaku baqiyatan nahar. Nah, jelas. Kalau memang dia tadi itu mukimnya itu sudah tidak puasa, tidak harus dia untuk menunggu. Apa gambarannya? Ya gambarannya kalau sesuai syariat, anak keluar dari batas kota sebelum subuh. Sudah sampai di Surabaya, sampai di Jakarta jam 11 siang. Oh, ente ini ya mau tinggal di sini ya, mau tinggal di sini kayak mau enggak, hari itu punya rukhsah. Karena apa? Karena ini keluar dari batas kotanya kapan? Selesai. Karena keluar sebelum subuh punya rukhsah dia. Kalau dia mau puasa, masuk mulai jam 11 poso. Kalau dia mau imsak, enggak. Ini kan dikatakan falaisa alaihi imsakum baqiyatan nahar. Dia enggak perlu imsak baqiyatun nahar. Kenapa? Apa? Iya, ya betul subuh. Tapi apa hubungan nih? Anak berikan contoh gini ya. Anak keluar dari Lumajang jam 3 subuh. Keluar dari batas kota Lumajang. Anak wajib puasa enggak? Enggak. Akhirnya anak ya enggak tahu lah apa mangan ngombe kayak atau apa wis ya. Sampai Jakarta. Duk. Jam 12 siang. Pesawat. Ya kan jam 12 siang. Wis. Tapi anak di Jakarta itu niat untuk imsak, niat untuk tinggal seminggu misalnya. Berarti masuk di Jakarta ini anak ini mukim apa enggak? Apa? Lah mukim apa enggak? Mukim. Ketika dia mukim, boleh enggak rukhsah? Terus bagaimana puasanya anak? Apa? Kejebak ini. Kejebak baru jenenge.
Tidak wajib imsak. Kenapa tidak wajib imsak? Karena sudah hari itu ana mendapatkan sesuatu. Kroso. Nah, itu jenenge jebakan ibarat itu. Itu jebakan Batman ya, ndak. Jebakan ibarat kok ngono. Nah, jadi kita pikirannya di mindset apa? Di mindset karena ana sudah mukim di situ. Ndak. Betul mukim. Cuma untuk hari itu rukso ente. Rukso. Imsak itu wajib kalau dia tidak berpuasa tanpa udzur syariat. Tanpa udzur syariat. Tapi kalau dengan udzur syariat ya ndak. Makanya dikatakan di sini, coba lihat ibaratnya di situ. Wa in aqama muftiron falaisa alaihi imsaku baqiyatan nahar. Jika dia mukim lagi. Kemudian dia tidak puasa. Harusnya kalau mukim wajib puasa. Kalau tidak puasa wajib imsak. Kenapa ini tidak? Falaisa alaihil imsaku baqiyatan nahar. Dia tidak wajib untuk menjaga, untuk tidak makan dan minum sisanya itu. Kenapa? Karena dia sudah berangkatnya itu rukhsah dari syariat. Ya mana? Makanya kalau ada orang itu naudzubillah min dzalik, semua dijaga oleh Allah, dia batalkan puasa tanpa udzur syariat, jam 8 dia makan minum, itu kalau ketemu wajib untuk imsak. Artinya apa? Wajib dia tidak puasa. Wajib tidak boleh tidak makan, tidak boleh minum. Apakah dia puasa? Enggak. Nanti wajib qadha. Dia sekarang kena imsak. Imsak ati subuh, Beb. Wow, cerdas kan. Imsak ati subuh jadi. Imsak itu ndak mangan, ndak ngombe. Engko kok ndak ngerti ki imsak. Ngerti kon imsak. Iya, Nas, ngerti ya imsak. Ya, imsak itu subuh, Nas. Imsak ya? Betul. Imsak itu nggak boleh makan dan minum ya. Jadi intinya imsak itu sebetulnya identik dengan apa? Identik 90% hukuman sebetulnya. Sedangkan ini tidak dihukum dia. Karena dia keluarnya dari batas kota itu sudah udzur. Itulah untuk tidak puasa. Wallahu a'lam bishawab.